Bersama saya Andi Rusnandi dari Jabar Express ID. Sekarang kita dalam acara ID Talk. Hari ini saya mengundang warga Kota Bandung membahas bahwa Bandung sedang tidak baik-baik saja. Bahwa media netizen Kota Bandung dan masyarakat Jawa Barat banyak yang melandih Kota Bandung ini adalah Gotham City. Maka saya mengundang warga lokal Kota Bandung hari ini dengan pakaian Batman. Begitu ya. Sudah hadir bersama saya, entah siapa begitu ya. Ini dengan pakaian Batman seperti ini gitu. Nah, ini akan sebetulnya siapa ini Kang? Siapa Kang? Saya Batman, warga lokal Gotham City. Tapi kalau di Bandung, ya. KTP Bandung saya Juanda, Kang. Kang Juanda. Oh, luar biasa nih ditantang nih. Kang Juanda nyentrik ya datang ke sini membahas tentang Bandung tidak baik-baik saja dengan pakaian Batman. Jadi belum ada nih Kang ya, setahu saya. Saat ini kan saya kenal Akang itu sebagai calon wali kota Bandung, betul Kang ya? Betul, Kang, betul. Dengan pakaian yang seperti ini nih. Sudah, kalau nggak salah ini yang ketiga kali nih. Ya. Yang pertama Akang pada saat senam ya bersama masyarakat Kota Bandung. Iya, bareng Bu Atalia. Bersama Bu Atalia waktu itu ya. Iya, betul. Terus yang kedua waktu kemarin tuh dengan acara Pokariran gitu ya 2 kali. Nah sebetulnya apa nih Kang maksudnya dari pakai baju ini? Iya Kang. Kostumnya. Jadi saya memakai kostum ini sebenarnya simbolisasi lah, karena kan satu dalam kampanye ini kan harus beda ya, harus kampanye yang masuk ke masyarakat. Itu kan sekarang banyak warga atau masyarakat di era demokrasi sekarang dengan padatnya ya jadwal demokrasi kita, kemarin pileg, pilpres, sekarang pilkada dan lain-lain itu udah jenuh kadang-kadang. Iya. Butuh sesuatu yang fun kan gitu kan. Satu saya ingin berkampanye kreatif tapi relate dengan isu Bandung hari ini, ya kan. Kan Bandung sekarang dijuluki nih sama netizen, sama media Gotham City, ya kan? Karena masalah begal malam hari yang gelap gitu kan. Masalah ya hari ini seperti autopilot katanya kan gitu kan. Nah ini sebenarnya ide dari tim gitu ya, bersama-sama kampanye kreatif yang bisa relate dengan itu. Makanya saya pakai kostum Batman. Filosofinya apa? Satu, Bandung ini kan tadi kan Gotham City, autopilot gitu, butuh kehadiran pemimpin kan gitu kan. Maka saya pun dalam tagline saya ya seperti layaknya Batman selalu hadir ketika ada masalah di Gotham City gitu kan. Makanya tagline saya ada Juanda gitu ya kan. Bandung perlu diurus oleh yang lurus, ada Juanda. Maksudnya itu kehadiran seperti Batman. Nah, juga banyak masalah kan di sini kan, banyak masalah-masalah yang butuh keberanian gitu kan, seorang pemimpin teh. Nah ini kan simbolisasi superhero juga berani gitu. Itulah kan kurang lebihnya kan. Iya. Nah, Batman itu kan Gotham City itu penuh dengan kriminalitas sekarang. Iya. Banyak penjahat di sana gitu ya. Katakan angka kriminalitasnya tinggi, maka Batman ini hadir kan. Betul, ya, simbol tidak terurusnya kota itulah. Iya. Nah, kalau bicara angka kriminalitas di Kota Bandung ini kan, menurut Akang dengan relate seperti ini? Saya dengan kemarin jurukan itu kan tentu ada data juga saya lihat ya. Memang kriminalitas lumayan cukup tinggi kan. Dan memang yang menjadi orang menganggap ini Gotham City juga karena situasi malamnya sih sebetulnya. Kita melihat Bandung di malam hari ini banyak sekali titik-titik yang gelap gitu. Ya kan? Parawek ya. Sehingga menyebabkan para wanita ya, para atau lansia itu agak was-was lah, khawatir gitu ya. Bahkan laki-laki pun pengendara motor kalau di daerah-daerah tertentu khawatir karena gelapnya situasi malam, yang kondisi gelap itu memicu kerawanan terhadap angka kriminalitas gitu. Berarti data yang Akang punya itu dari sekian banyak itu terjadi di malam hari kan ya? Iya, banyak turun di malam hari. Saya lihat dulu di data kepolisian sekitar 2.600 sekian berapa lah ya dalam setahun gitu. Karena PJU mati berarti kan, atau belum ada PJU berarti? Kan dulu tuh kalau dibandingkan Kang ya, dulu itu baik-baik saja dulu. Nah sekarang tinggi karena faktor tadi gelap ya. Bisa karena faktor itu kan? Ya karena kriminalitas ini banyak hal ya Kang ya. Kriminalitas ini menurut saya banyak hal. Ada faktor satu lingkungan. Kan katanya kejahatan karena ada kesempatan ya.
contoh kesempatan itu apa? Kalau kriminalitas kan lebih cenderung di daerah-daerah yang gelap, sepi, tidak ada CCTV, ya kan? Betul. Satu. Yang kedua, selain masalah faktor lingkungan, ada juga faktor memang ekonomi kan, ya. Kenapa banyak ini gitu ya? Karena mungkin karena faktor ekonomi ya, orang butuh gitu ya, akhirnya ya melakukan tindakan itu. Atau ada juga yang memang faktor kurangnya tersalurkannya hobi, minat dan bakat, sehingga mereka berkumpul dan akhirnya menjadi cenderung negatif. Padahal kalau kita fasilitasi misalkan anak-anak muda yang suka motor gitu ya, dengan fasilitas trek motor lah misalkan kita resmikan, mungkin kan nggak akan kejadian kan gitu kan, hal-hal yang negatif itu kan. Dan juga masalah yang mungkin kurangnya sekarang ya, budaya patroli siskamling yang itu yang harus dihidupkan lagi itu mungkin. Kan ada beberapa fasilitas di kota banyak sebetulnya kan yang menampung tempat wadah masyarakat untuk bermain di sana, taman-taman itu kan, kan? Iya. Nah, berarti di titik itu juga sepertinya tuh sekarang tuh gelap dan kurang terawat kan? Kurang terawat bahkan. Betul. Nah, apakah selama ini tuh kalau tadi tidak terawat, apakah pemerintah nggak merawat gitu kan? Nah, ya kan gini, jadi ini juga jadi salah satu keresahan saya kan. Saya kan ya 10 tahun lah ya di pemerintahan, 5 tahun membantu ketika wali kota, zaman Pak Ridwan Kamil wali kota. Beliau naik gubernur juga saya membantu di gubernur ya. Saya resah melihat, karena kan tadi saya pernah lari kan, pokariran, tapi zaman 2000 berapa ya, 2020 kalau nggak salah ya, virtualan, karena pandemi COVID ya, lari dari Jalan Simpang Dago sampai ke Masjid Al-Jabar kan, 24 kilo, half marathon itu 21 kilo kan. Lalu saya sengaja ngambil rute dari Dago sampai Al-Jabar waktu itu ya. Saya ingin melihat kan, apakah 3 tahun terakhir itu ada pembangunan infrastruktur baru atau tidak gitu ya. Nah ternyata sepanjang saya jogging, lari kan dari Simpang gitu ya, sampai ke Masjid Al-Jabar, hampir saya tidak melihat pembangunan infrastruktur publik baru yang berasal dari APBD kota ya, yang bisa saya lihat sepanjang 24 kilo itu gitu. Sama sekali nggak ada gitu. Nggak ada kan. Coba akan lihat kan trotoar Dago dibersihkan, dibuat pedestrian walkable ya, ramah disabilitas, ramah pejalan kaki di zaman Pak Ridwan Kamil lagi wali kota kan. Taman-taman ya kan, kita lihat sepanjang jalan Dago ada banyak taman kan, ada di daerah situ ada Baksil, ada Cikapayang, Taman Jolo, Taman Film ya kan, itu hampir 20 taman dibangun di era beliau kan, 10 tahun lalu lah ya. Nah terus ada gelanggang remaja di Jalan Merdeka dibangun zaman Kang Emil. Belok kiri ada Jalan Riau diperbaiki ya kan, lebih pedestrian oriented gitu ya di zaman Kang Emil kan. Terus sampai ujung Laswi ada Bandung Creative Hub untuk anak muda berekspresi, berkarya gitu kan, dibangun zaman Kang Emil juga gitu ya. Masuk Jalan Jakarta, Gedung KONI, flyover Jalan Jakarta, terus bahkan ya flyover Supratman juga dari dana provinsi kan. Terus sampai ke Masjid Al-Jabar, itu rata-rata dibangun di dana provinsi atau dibangun di APBD kota zaman Kang Emil. Karena memang ketika saya ambil sampling tahun 2022 kan, saya mengamati anggaran dana untuk belanja modal infrastruktur ya, yang untuk masyarakat tuh biasanya PUPR gitu ya. Anggaran PUPR cuma 600 miliar kan, atau 9% dari APBD kota. Itu tahun berapa kan? 2022 kan. 2022. Padahal kalau kita bandingkan dengan Surabaya misalkan, dia anggaran PUPR-nya 1,8 triliun di tahun yang sama kan. Itu kan udah fase recovery COVID ya, tapi mereka bisa menganggarkan 1,8 triliun. Kita lihat Medan kan, Medan 2,3 sampai 2,4 triliun, hampir 30% ya, 29% APBD-nya untuk pengembangan infrastruktur belanja modal atau belanja infrastruktur. Ya artinya apa? Artinya wajar banyak fasilitas publik kita, satu tidak terbangun, nggak ada yang baru, kedua yang lama pun kemarin tuh bahkan beberapa ditutup kan, sampai akhirnya oleh Pak PJ direaktivasi kan.
seperti yang teras BBWS kan, yang di Gandok gitu kan, dulu kan sempat tutup Kang. Iya. Sekarang baru diiniin, terus diaktifasi, terus alun-alun dipagerin ya kan. Jadi beberapa taman malah ya tidak terawat gitu ya. Karena apa? Karena tadi berkurangnya anggaran belanja modal. Zaman Kang Emil dulu kita ya waktu bantuin anggaran dinas PU aja hampir 800-900 miliar. Sekarang cuma 200 atau 250 miliar kan, nggak cukup. Nah itu apakah fokusnya ke bidang lain atau memang tidak memprioritaskan? Ya, nah itu memang yang jadi pertanyaan kita ya Kang ya. Karena gini Kang, kalau fokus ke bidang lain, bidang apa pertanyaannya? Kalau kita ngomong apakah ke masalah kemacetan kan nggak juga ya. Kita bisa lihat ya kemacetan nambah parah. Public infrastruktur angkot menurun jumlahnya, TMB juga tidak bertambah. Bahkan subsidi TMB kita, data yang saya pegang, cuma 5 sekian miliar ya, 5,6 kalau nggak salah. Bandingkan dengan Semarang sampai 165 miliar subsidi buat TMB gitu ya. Besar itu. Kalau buat sampah gitu ya, Kang Tisman kan ada program ya. Kan kita sama-sama lihat kemarin kita beberapa kali sampah berantakan di mana-mana. Angka volume sampah naik. Iya, kemarin sekarang, darurat sampah. Betul, kemarin darurat sampah. Sekarang angka sampah ada yang bilang 1.500 ton per hari, ada yang juga sampai 1.700 ton per hari. Dengan kapasitas pengolahan sampah yang organik lah, misal yang paling bermasalah kan organik nih. Cuma 30 ton per hari kan. Jadi saya bingung juga, ke infrastruktur nggak ada, tapi ke yang lain juga saya tidak lihat. Bahkan kesejahteraan ASN kan. 5 tahun terakhir ini malah turun kan, dibanding zaman dulu saya membantu waktu di Kota Bandung. Kan dulu waktu Kang Emil masuk Kota Bandung, TPP PNS Kota Bandung itu ditingkatkan ya kan, kita honor kita hapuskan, tapi TPP kita tingkatkan karena kita sadar kan, untuk membangun kota kita butuh ASN yang bersih dari korupsi, kedua harus profesional, kompeten ya. Untuk itu kita harus beri penghasilan yang layak kan. Makanya TPP kita naikkan. Bahkan standar TPP-nya itu di atas rata-rata. Banyak pegawai provinsi pada zamannya pengen nggak ke Kota Bandung ya kan? Pengen pindah Kota Bandung. Nah setelah kita bantu di Jawa Barat ya kan, sekarang PNS Bandung pengen pindah ke Jabar. Karena TPP-nya di bawah Jawa Barat. Jadi bingung juga kan. Jadi kalau mungkin ke dalam untuk menaikkan kesejahteraan ASN enggak juga. Atau kalau untuk belanja pegawai berarti? Atau... Nah, ya itu dia. Memang komposisi belanja pegawainya kan tinggi 36%. Dibanding Medan, Surabaya di bawah 30%. Aturan pemerintah pusat, belanja pegawai itu nggak boleh lebih dari 30%. Tapi yang saya heran, kesejahteraannya justru TPP turun gitu ya. Berarti kan ada yang salah posnya. Saya harus lihat data detailnya kan. Tapi ada yang salah gitu ya. Dan saya lihat juga memang bisa jadi salah pos-pos Kang, kayak lebih banyak anggaran belanja pendukung, bukan belanja inti gitu ya. Misal belanja habis pakai, belanja jasa, belanja barang yang sebetulnya itu tidak menjadi aset. Nah, itu yang harus kita rubah Kang. Belanja kita tuh harus fokus ke anggaran-anggaran yang penting, yang utama. Jangan sampai kata Pak Jokowi, stunting 10 miliar, 2 miliar buat telur, 4 miliar perjalanan dinas, 4 miliar rapat di hotel gitu kan. Jangan-jangan habisnya buat itu kan. Habisnya buat belanja pendukung, bukan belanja utama gitu ya. Jadi ke depan siapapun pemimpinnya itu harus pintar gitu ya untuk membaca anggaran agar anggaran kita efisien dan efektif. Satu, nggak boleh ada bocor-bocor yang fiktif-fiktif ya kan. Saya juga khawatir karena kan kemarin ada kasus-kasus korupsi kan. Ya bisa jadi itu ada masalah kebocoran juga kan gitu kan. Atau tidak efektif. Efektif apa? Tidak tadi belanjanya bukan belanja modal ya kan. Pun pengadaannya misalkan lebih banyak yang receh-receh. Pengadaan langsung misalkan. Saya melihat juga angkanya pengadaan langsung di tahun 2022 ya sampel ya. Luar biasa tinggi kan. Nah itu bisa dilihat Kang ya, bisa terlacak ya. Bisa. Jadi semua warga nih ya, kita harus mengawal APBD kita, kota kita ya. Bagaimana caranya teman-teman bisa lihat di situs-situs resmi satu kota, kalau nggak ada bisa ke Kemenkeu untuk lihat anggarannya. Yang kedua, untuk cara pengadaan bisa dilihat di LKPP. Nah di LKPP itu bisa dilihat tuh belanja tuh berapa, belanja langsungnya berapa ya, belanja pembangunannya berapa, paket kegiatannya. Contoh Bandung 2022 tuh 33.000 paket pekerjaan Kang.
banyak banget. 33.000 paket pekerjaan. Iya, menurut saya itu tidak efisien kan. Memanage 33.000 itu akan habis di administrasi ya kan. Iya. Ada pajak, administrasi, belum potensi kebocoran pun tinggi karena kan susah di manage ya. Bisa jadi karena nilainya kecil-kecil berarti atau Bisa jadi kan? Bisa jadi karena nilainya kecil-kecil tidak terasa kan? Iya. Karena gini, kalau nilai misalkan belanja cuma 60 juta, 100 juta, 200 juta, berarti kan hanya sifatnya perawatan-perawatan kan. Jalanan yang bolong di aspal yang tahun lalu sudah di aspal, misalkan gitu kan. Who ya? Karena saya melihat juga ada gitu, tidak satu dua banyak netizen yang mendm, mengkomen kan, tinggal kita jalan bareng ayo di aspal, jalan eta-eta kene gitu kan. Nah itu kan hal-hal pemborosan seperti itu yang harus kita kurangi kan. Ada juga yang pemborosan lain gini kan, contoh. Misalkan kita baru beres perbaikan trotoar atau marka jalan, tiba-tiba ada galian. Setelah beres ini, kan berarti rusak deh gitu ya. Artinya tidak terorganisir, tidak terencana, tidak sinkron antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang itu juga pemborosan. Nah hal-hal itu yang harus kita bereskan gitu ya. Dan sumber lain juga saya lihat APBD Kota Bandung tuh lain dengan yang lain kan, beda dengan Surabaya dan Medan yang bertumbuh kan. APBD Bandung 5 tahun lalu tuh waktu kita kan saya waktu bantu Hamil ya, masuk Kota Bandung APBD 4 triliun. Keluar Kota Bandung itu anggaran APBD murninya itu 7,4 triliun 5 tahun berselang. Naik kan? Dari 4 ke 7 kan, 3 triliun ya. 5 tahun berselang 2018 ke 2023 turun malah 7,2 triliun. Karena PAD-nya atau karena PAD-nya kan. Karena PAD-nya ketika kita masuk 2013 1,3 triliun. Naik 2 triliun menjadi 3,3 triliun kan. 5 tahun berselang PAD turun 3,2 triliun. Berarti PAD-nya ada yang bocor berarti kan? Ya berarti kan ada sesuatu kan. Ketika nih, banyak orang bilang itu PAD turun karena satu COVID katanya ya. Pertumbuhan ekonominya minus ya. Satu ya. Pertanyaan saya, memang kota lain tidak COVID? Sama. Sama. Saya lihat kan Surabaya nih, kita 3 triliun, Surabaya udah 4 triliun, ya kan? Beda 1 triliun lebih kan? Kita turun ke 3,2, Surabaya 6,5 triliun kan? Jadi yang selisihnya awalnya 1,5 triliun, sekarang 3,5 triliun selisihnya. Gapnya membesar. Jadi kan, ya aneh kan? Kota lain tumbuh, kita bahkan hari ini kan, PAD kita kalah oleh Medan. Yang jumlah penduduknya lebih sedikit, yang jumlah objek wisata maupun hotel, restoran, kafe dan lain-lainnya lebih sedikit. Padahal itu salah satu penyumbang terbesar dalam PAD kan. Kita semua tahu kan kota Bandung ini tuh potensi pajaknya sangat tinggi kan. Nah berarti akan menduga ada kebocoran di setiap. Iya betul. Saya menduga ada kesalahan ya antara mismanagement atau kebocoran. Ini yang perlu kita telusuri Kang, karena menurut saya anomali tadi ya. Kota lain tumbuh, kita enggak. Saya lihat LPE ya, laju pertumbuhan ekonomi Kota Bandung. 5 tahun terakhir tuh cuma 1 tahun yang minus. Ya, kita mengalami minus pada saat COVID ya. 1 tahun itu kalau nggak salah di 2020 mungkin ya. Tapi setelahnya bounce back, naik ya. Tahun ini aja kan kita 5% pertumbuhan kan. Artinya ekonomi bergerak, ya kan, bertumbuh ya kan. Macet kan kita rasakan tambah macet kan, ya. Artinya ekonomi bergerak, ya kan. Kenapa ekonomi bergerak, ekonomi bertumbuh, PAD turun, kan nggak masuk akal. Ya, berarti kan antara mismanagement atau ada kebocoran-kebocoran yang harus kita selidiki, gitu. Nah ini kebocoran-kebocoran ini kalau berarti kan dalam rentang waktu 5 tahun ini, kalaupun seandainya bocor, berarti kan ada perilaku koruptif kan? Mungkin ya, betul. Harus diperiksa. Nah ini kan di Pilwakot sekarang ini, ya kan, isu korupsi ini tuh menjadi isu dominan. Nah, Akang untuk mengatasi perilaku koruptif, bagaimana pemberantasannya, pencegahannya gimana tuh Kang? Kalau dari sisi PAD saja Kang? Ya gini. Jadi saya setuju ya, menurut saya isu korupsi itu isu yang paling mendasar. Karena kan kalau masalah banyak ya, ada masalah kota kita ya, macet, banjir itu kan masalah perkotaan ya, quality of living ya, yang kita menurun dengan masalah-masalah tadi.
kualitas rumah kita menurun ya. Bandung yang dulu kota kembang, ya enakan turun gitu ya. Kedua, quality of life ya kan, berarti kan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan itu juga isu ya. Yang ketiga adalah kemudahan berbisnis ya kan, jumlah investasi yang meningkatkan lapangan pekerjaan, itu isu bisnis dan ekonomi juga isu ya. Tapi menurut saya di antara tiga ini ada yang paling mendasar, yaitu isu pemerintahannya, yaitu isu korupsi. Karena kalau pemerintah kita tidak bebas dari korupsi gitu ya, mana mungkin bisa membereskan tiga hal yang di atas tadi ya kan. Kita mengajak masyarakat, ayo orang buang sampah, orang ini, tapi kita tidak memberi teladan gitu ya, masyarakat juga malas gitu ya. Nah artinya berarti kita isu pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi ya, pengembangan merit system, pembangunan ASN kompeten itu harus menjadi prioritas. Bagaimana caranya? Bagaimana cara kita memberantas korupsi kan gitu ya? Belajar dari luar yang sudah berhasil, tentu kan gini, kunci dari pemberantasan korupsi satu, transparansi ya. Satu, selain yang pemimpinnya harus lurus ya, itu mah basic lah. Kalau atasnya udah bengkok, tidak berintegritas gitu ya, konflik kepentingan ya, ke bawahnya juga repot gitu ya, tidak mungkin bisa menjalankan hal-hal tadi ya. Jadi satu, pemimpin yang berintegritas itu kunci pertama. Tapi secara sistem kan, yang pertama harus dibangun adalah transparansi kan. Makanya lembaga internasional untuk pemberantasan korupsi salah satunya ada Transparansi Internasional kan. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat transparan? Digitalisasi kan. Kita harus digitalisasi dari A sampai Z, proses pelayanan publik, khususnya kalau untuk pajak berarti pemungutan pajak dari A sampai Z. Jangan sampai ada pertemuan tatap muka ya. Menghindari itu ya, karena ya korupsi terjadi karena adanya ruang-ruang gelap atau pertemuan-pertemuan itu gitu. Jadi kita harus belajar dari negara-negara yang berhasil gitu. Nah, salah satu negara yang bagi saya bagus untuk jadi role model adalah Estonia. Akang sudah pernah belajar ke sana? Pernah, saya pernah ke sana seminggu belajar ya, workshop 1 minggu belajar. Itu tuh negara di Eropa yang jadi benchmark kota-kota di dunia. Ada Obama aja kesana 2 kali ya. Kenapa negara itu spesial? Satu kan, di negara itu cuman 3 layanan publik yang masyarakat harus datang ke tempat. Ya, kan ribuan kan layanan itu kan. Cuman 3 kalau di Estonia. Satu, ngambil KTP kan. Kenapa? Karena KTP itu kita harus ngambil biometrik. Yang kedua ya KTP itu adalah kartu segala macam. Kartu identitas, NPWP, BPJS, sekolah, rumah sakit, semua dalam satu kartu ya. Dan tidak bisa diwakilkan. Karena ada scan biometrik ya. Kedua, kawin cerai kan. Karena bisi meh tong gampang deh maksudnya. Bisi cerainya tinggi gitu ya. Ketiga adalah jual beli properti kan. Jadi 3 ini warga harus datang. Selain itu di rumah bisa. Dan kerennya lagi adalah luar biasa cepat. Contoh bayar pajak kan. Cuman 3 menit di sana. Sama pajak kita 3 menit di sana. Kedua, bikin PT kan, bikin perusahaan 3 jam jadi kan. Dari awal sampai bisa berusaha langsung 3 jam. Di kita cenahnya satu bulan lagi perlu bantuan. Betul. Iya kan? Di sana kan kalau bikin akta kelahiran kemana? Dari bidan kan, rekomendasi dari bidan. Ya, terus kemana? Dibawa ke RT. Biasanya sih kalau saya nih ya, pengalaman saya ya biar bidan yang mengurus kan. Tapi ini ya, akan mungkin itu bagus ya. Tapi banyak di kita yang mengurusnya itu bertahap kan. RT, RW, kelurahan, dan seterusnya ya. Ada prosedur yang lumayan panjang lah ya. Nah, kan, kalau di Estonia, kelahiran. Begitu anak kita dibawa ke rumah sakit, melahirkan, nanti sama dokter tuh diinput, atau admin rumah sakit ya. Telah lahir Fulan bin Fulan, ayahnya si Fulan kan gitu kan. Rumah di situ, udah masukin NIK aja cukup. Begitu dia di-enter kan, NIK keluar, akta kelahiran. BPJS-nya langsung keluar, nomor BPJS-nya. Kalau dia anak ketiga, karena di Estonia itu kalau kamu punya anak lebih dari 2, dapat subsidi. Karena mereka mendorong banyak anak, populasinya sedikit ya. Begitu dia tahu, oh ini anak ketiga dari Bapak Fulan, maka langsung kartu PKH juga namanya terbit, ya kan? Subsidinya keluar. Yang lebih keren lagi kan, karena anak ini kan pasti ikut orang tua, mungkin ke Singapura kan dari lahir kan punya data alamat orang tua ya.
dia langsung tahu kalau kan setiap warga di sana tuh dapat alamat email negara. juanda@estonia.ee gitu ya. Kalau nanti orang tuanya masuk ke dalam dashboardnya anaknya itu, dia langsung tahu anak ini karena rumahnya di sini, sekolahnya di mana. Jadi di Estonia itu zonasi, ya. Jadi kalau sudah terpetakan, langsung terpetakan, kudu daftar uang gitu nggak perlu. Karena sekolah ini tuh sudah diperuntukkan untuk rumah-rumah yang ada di sini, gitu ya. Jadi semua tuh sudah terencana gitu. Bahkan dokter pribadi keluarga itu udah terpetakan. Nanti puskesmas malahnya, dokter puskesmas itu terpetakan. Kamu nanti kalau ke dokter sini, gitu ya, dokter pribadi. Karena ada terkait dengan kartu BPJS itu. Betul. Jadi saking udah canggihnya, semua layanan udah digital dan datanya udah sentral, semua terintegrasi kan. Itulah yang menyebabkan sangat efisien, sangat transparan, ya kan? Iya. Dia ranking, ya transparansinya luar biasa, top of the top lah di sana gitu ya. Di masyarakatnya pasti akan lebih produktif kan daripada kan harus ngantri lama karena ngurusin ini gitu ya. Jadi masyarakat betul, dan mencegah korupsi tadi kan kuncinya adalah transparansi, korupsi, cara transparan dan digitalisasi. Tentu tidak hanya itu Kang, perlu ada aturan penegakan yang tegas. Kalau ada yang korup pecat langsung, ya kan, dan hal-hal lainnya lah gitu. Nah kira-kira Kak, seandainya Akang terpilihnya nanti jadi wali kota Bandung itu, nah akan yakin Kang menerapkan itu dan kira-kira butuh berapa lama tuh Kang bisa sampai tadi seperti Estonia tadi? Ya Kang, gini, saya terus terang sangat yakin bisa mengimplementasikan karena bukan orang baru Kang. Saya kan udah membantu Kang Emil sejak 2013 ya, dan banyak sistem-sistem yang saya bangun atas nama Pemkot, misalkan dulu bantu Kang Emil, itu diberi penghargaan oleh KPK, ya diapresiasi lah. Salah satu contohnya misalkan dulu di Kota Bandung ada 3 sistem yang diminta diadopsi oleh 30 kota kabupaten. Dan itu langsung dihadirkan oleh KPK kepala daerahnya gitu ya, agar mengadopsi sistem Bandung karena bagus. Contoh dulu sistem bansos online ya, kita transparansi penerimaan proposal dan penerimaan bansos. Kedua, PRK ya, untuk mentransparankan dan menghindari jual beli jabatan kan gitu kan. Dan banyak lagi lah e-budgeting dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan istilah kalau urusan sistem teknologi transparansi memang itu udah passion saya sejak dulu lah, dan sudah banyak jejaknya gitu kan. Gitu. Nah, terus bagaimana untuk menuju Estonia? Memang tidak mudah kan. Estonia itu mengembangkan sistemnya mulai dari tahun 95. Jadi mereka merdeka baru tahun 90 kan. Merdekanya ya. Baru tahun 90 ya. Mereka merdeka. Tahun 90 itu mereka lebih miskin dari Indonesia. Ketika merdeka dari Soviet, untuk makan aja mereka ngantri kan. Jika zaman PKI orang baheula revolusi lahnya 60 ngantri gitu, ngantri roti. Lain telepon kabel lebih banyak di Indonesia dibanding di sana. Mereka minim lah. Tapi begitu founding fathers-nya merdeka, si founding fathers-nya kan anak mudanya, mereka langsung menetapkan, mereka tahu mereka negara yang nggak terlalu banyak resources, dan mereka tahu ada emerging teknologi pada zaman itu tahun 90-an tuh yang lagi berkembang kan PC, personal komputer, dan internet. Internet lagi berkembang tuh dengan penemuan World Wide Web ya, WWW ya. Mereka langsung mencetuskan kami ingin menjadi negara internet pertama di dunia tahun 90-an ya. Padahal saya tuh miskin pisan ya, tapi visinya ke depan kita harus lompat gitu ya. Dan konkretnya tahun 95 mereka punya program Tiger Leap. Tiger Leap itu apa? Semua sekolah harus punya komputer. Jadi mereka masif menyelenggarakan pengadaan komputer-komputer di semua sekolah agar anak-anaknya bisa belajar internet kan. Tahun 98 itu mulai pertama dilaksanakan elektronik untuk bayar pajak dan banking. Tahun 2000 mulai ada aktivasi pelatihan digital literasi dan digital ID. Jadi tahun 2000 tuh salah satu negara pertama yang tanda tangan elektronik berlaku secara di mata hukum itu mereka gitu ya. Dan akhirnya di tahun udah mulai lengkap itu kayaknya di tahun 2010 atau 2015-an ya. Itu udah benar-benar full integrate. Jadi mereka butuh 25 sampai 30
tahun lah ya. Bisa seperti itu. Tapi kan ya Bandung kan nggak harus ngejar dari nol ya gitu kan. Banyak yang kita bisa ikut udah di tengah-tengah. Jadi saya sih optimis kan. Kita sangat mungkin mengejar ketertinggalan gitu ya. Karena satu apa? Karena Bandung itu isinya orang pintar. Iya kan? Betul kan. Kampus-kampus ternama ada di sini ya. Di ITB, Unpad, Unpar, ya kan, Maranatha, BIN, semua pada di sini. Jumlahnya aja sekitaran Bandung mungkin hampir 200 kan. Di dalam Bandung mungkin 100 gitu ya. Pusat penelitian semua ada di sini kan. Iya. Ada pusat penelitian nuklir di sini ya, Batan. Ada pusat penelitian antariksa LAN, 8. Pusat air, Pusjatan. Pusat apa? Keramik, pusat biotek ya kan ada di sini gitu kan. Aeronautika kita PTDI, Defense Industry punya Pindad. Telkom Land Inti di sini ya, PT KAI di sini ya, industri strategis di sini. Pusat penelitian di sini, orang-orang pintar di sini, masa Bandung nggak bisa? Nah, sekarang tadi kan Akang itu pada saat Pak Ridwan Kamil menjabat wali kota sudah membuat digital, aplikasi-aplikasi digital. Nah, sampai sekarang ini tuh dipakai atau enggak, Kang? Ya memang. Padahal itu manfaatnya banyak pada saat itu. Ya betul. Ya saya juga kalau dipakai semua atau tidak, saya pikir ada yang iya dipakai, tapi ada yang saya lihat juga nggak dilanjutkan. Ya, jadi saya memang harus lihat datanya semua ya. Tapi yang saya lihat ada contoh-contoh yang saya sangat prihatin nggak dilanjut. Contoh misalkan kita dulu meluncing 2017 Imusrenbang online ya. Jadi sebuah aplikasi dari handphone, mobile di mana RW bisa langsung mengusulkan hasil rembuk RW untuk masuk ke dalam RPJM. Kan begini Kang, dalam kebijakan publik ya. Dosa terbesar kebijakan publik itu kalau pemerintah so tahu tidak mendengarkan aspirasi warga. Betul. Makanya pentingnya yang namanya participation planning, ya, partisipasi ya, perencanaan berbasis partisipasi masyarakat. Nah, dulu ada keluhan dari para RW gitu ya bahwa orang bosan kamu Musrenbang teh kan. Tiap tahun ngusulkeun eta bari taruh di ACC. Ditolak nanti jelasnya kan. Nya bari henteu cenanya nggak jelas gitu kan. Nah, dulu kita kembangkan sistem agar dengan Imusrenbang itu dia cukup pakai HP dari hasil rembuk RW diupload, dia bisa nge-track kayak Gojek kan. Hari ini usulan mereka tuh sudah dibahas di kelurahan, di ACC atau tidak. Kalau di ACC berarti kan lolos tahap berikutnya, kalau nggak di ACC alasannya kenapa? Ada alasannya. Jelas, alasannya jelas. Kalau ditolak di kecamatan alasannya apa? Di forum SKPD apa, di Musrenbang provinsi apa, itu udah masuk mana RKPD, PUA, APBD. Nah itu tahapan-tahapan dalam APBD itu kita tayangkan gitu ya kepada masyarakat sehingga masyarakat clear. Kalau memang usulan mereka itu adalah sebenarnya ini kewenangannya provinsi gitu ya, yang penting jelas usulannya diajukan atau tidak ke provinsi gitu. Jangan-jangan gini kayak jalan ini. Kan ada keluhan nih di depan kantor Jabar Express, minim JPO, minim PJU juga kan. Betul. Memang selalu alasannya adalah ini kewenangan pusat ya. Tapi pertanyaannya diajukan atau tidak ke pusat, ya kan? Kan harusnya pemerintah kota bisa gitu ya untuk mengajukan, mengenforce gitu kan, agar ada anggaran dialokasikan dari kewenangan provinsi atau pusat, karena itu urgent dibutuhkan oleh masyarakat. Ada landasannya ya, kenapa itu diajukan? Ya, gitu. Terus sistem lain yang saya sayangkan hilang adalah panic button ya kan, sudah tidak ada lagi kan hari ini kan. Saya nggak tahu bansos online masih ada atau enggak. Terus dulu kita bikin ada yang namanya iuran kan, inovasi orang Bandung. Kita bikin kompetisi buat warga yang punya solusi terhadap sebuah masalah. Kita crowdsourcing kan, yang pemenangnya nanti didanain gitu ya. Jadi kita mengencourage juga masyarakat agar memberikan ide-idenya untuk perbaikan kotanya gitu ya. Karena kita punya prinsip ya, kita setiap masalah itu pasti ada solusinya. Dan rata-rata yang punya solusi adalah masyarakat atau pelaku yang merasakan masalahnya gitu ya. Peran pemerintah apa sih? Peran pemerintah mah tinggal mendengarkan. Dengerin apa masalah mereka, apa kebutuhan mereka, anggarkan. Ya, cari uangnya, jangan sampai uangnya nguap gitu kan. Yang kedua, simpen orang yang kompeten untuk mengawal aspirasi masyarakat itu, yaitu ASN-nya harus kompeten lah, profesional gitu kan. Nah,
ini itu isu pertama adalah perilaku koruptif ya Kang. Yang kedua adalah masalah ada kemacetan dan juga ada sampah. Tadi juga sempat dibahas nih Kang, macet. Nah, seandainya Akang nanti menjabat, kira-kira untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung ini seperti apa? Baik. Kemacetan itu saya membagi menjadi 3 fase kan. Ada jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu apa? Ya, setahun 2 tahun lahnya atau bisa setahun gitu kan. Jangka menengah itu berapa? 2 sampai 3 tahun atau sampai 4 tahun. Jangka panjang itu apa? Mungkin bisa 10 tahun gitu ya, 5 sampai 10 tahun itu jangka panjang. Nah, jangka pendek menurut saya yang harus kita bereskan, banyak kemacetan itu yang diakibatkan ketidaktertiban. Ya, ada parkir yang sembarangan di badan jalan, parkir liar, ada PKL yang sembarangan jualan di badan jalan, ya. Bukan nggak boleh PKL itu, menurut saya PKL itu aset, tapi harus ditata. Tata jumlahnya, tata lokasinya, tata desainnya supaya jadi aset ya. Nah, hari ini kalau dia jualannya asal di badan-badan jalan bikin macet ya. Pasar tumpah kan, pasar-pasar tradisional banyak yang mengisi badan-badan jalan ya kan. Belum lagi keluar masuk jam sekolah, jam kantor ya kan, biasa kan macet gara-gara itu kan. Serentak ya kan, orang langsung masuk ini masuk sini barang ya itu yang tumplak gitu kan istilahnya kan. Nah, maka solusinya apa? Solusinya satu, penertiban ya. Kita harus menertibkan lalu lintas ya, daerah-daerah yang tadi punya potensi rawan pelanggaran itu harus tegakkan. Artinya pemimpinnya harus bisa tegas, bisa menggerakkan birokrasinya untuk menjalankan. Yang kedua adalah rekayasa lalu lintas. Contoh, kalau tadi penyebabnya jam sekolah, jam kantor, jam pabrik, ya kita atur ya. Pabrik-pabrik kamu masuk jam kerja jam segini deh, kantor jam segini, sekolah jam segini, jangan bareng-bareng ya. Kita punya datanya gitu kan. Terus kita juga bisa rekayasa ganjil genap misalkan ya, supaya bisa mengurangi titik-titik yang menjadi bottleneck gitu kan. Bisa juga rekayasa itu yang pasang CCTV supaya warga nanti, oh ini mah parah ini jalan utama saya ini jalan alternatif kan bisa gitu ya. Jadi itu hal-hal jangka pendek kan. Memang tidak akan menyelesaikan seluruhnya tapi bisa mengurangi. Nah, jangka menengah kan, kita harus membangun transportasi publik yang terintegrasi dan basisnya adalah menurut saya BRT yang cocok untuk Kota Bandung. Jadi kita harus membangun nih gimana caranya Jalan Soekarno-Hatta nih Kang. Kan ini luas nih. Daripada buat mobil semua, kita pakai jalur separator kayak di Jakarta Busway ya kan, dedicated lane. Busnya bus besar, articulated bus yang bisa sampai 200 kapasitas, misalnya 120 gitu kan. Nah, itu satu ya. Jalan yang menengah nanti ada bus kapasitas berapa, 40 misalkan berapa. Terus jalan kecil gimana kan, Bandung banyak jalan-jalan kecil kan, yang cuma satu mobil 2 arah gitu kan. Nah, berarti kalau di sini harus pakai bus kecil yang kalau di Korea, kalau akan pernah main ke Itaewon ya, Itaewon juga Bandung lah ya. Kan Korea tuh kayak Bandung, dikelilingi gunung-gunung ya. Dan konturnya ada yang berbukit kayak di Itaewon. Nah, itu dia jalannya kecil, tapi dia bisa manuver dengan enak karena busnya kecil, namanya bus maul, bus lingkungan. Kapasitasnya cuma 15 lah sampai 20 gitu ya. Tapi dia bisa masuk kursi roda ya, karena didesain sedemikian rupa agar ramah lansia, ramah disabilitas, ramah wanita, ibu hamil gitu ya. Itu harus kita lakukan Kang. Kita kembangkan sistem itu. Angkot gimana? Angkot harus kita rangkul, pemerintah harus turun tangan. Sudah saatnya angkot itu tidak ada lagi setoran. Kita harus gaji supir angkot, gajinya per kilometer. Angkot-angkot yang tidak layak ya ganti, kita yang masih layak kita pakai buat feeder-feeder di pemukiman. Ya, jadi angkot itu misalnya di Rung Bandung ya, pakai angkot sampai Jalan Soekarno-Hatta. Ke Soekarno-Hatta harus naik bus. Tapi pembayarannya terintegrasi, one single payment gitu ya. Mau QRIS kah, mau pakai kartu, kan hari ini teknologi gampang gitu ya. Nah, lalu kita harus membangun pendukungnya agar orang mau naik public transport kan. Nah, maka pedestriannya harus bagus, karena kan pasti harus ada pejalan kakinya kan. Jalanan buat sepeda juga harus bagus, kan idealnya juga dari sini bisa aja naik sepeda ya kan. Ke bus, nanti biasanya ada penyimpanan sepeda. Jadi itu juga harus dikombinasi, gerakan bersepeda, berjalan kaki, dan transportasi publik gitu kan.
Lalu nanti parkirnya kita kontrol, gimana caranya parkir di pusat perkotaan harus agak naik supaya orang juga mau beralih kan, dan itu akan mengurangi kemacetan juga. Orang jadi nggak parkir di naik harganya berarti kan? Harganya betul gitu ya, supaya orang daripada naik mobil boros, ini naik busway dari BRT ya, udah lebih murah, lebih cepat. Nah kan harus kayak gitu. Tidak capek lagi. Ya kita harus mengembangkan skema di mana orang lebih secara logis lebih baik naik kendaraan umum. Karena hari ini kan kalau orang rasional memang nggak logis naik kendaraan umum. Jadi mahal, K2 lama, K2-nya lama kan, nungguan lila ya kan. Hari ini yang paling logis apalagi menengah bawah adalah beli leasing motor ya kan. Leasing motor 500.000 selesai gitu kan. Lebih ekonomis itu. Betul, tapi kan itulah yang jadi menyebabkan kemacetan karena semua punya kendaraan, semua bersama-sama dan menimbulkan polusi ya kan. Nah itu jangka menengah kan. Lalu jangka panjangnya apa? Nah jangka panjang tentu kota metropolitan idealnya punya yang rail based transport kan, LRT, karena kan lebih jelas lah timingnya, lebih cepat ya kan. LRT, MRT itu jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena ini butuh benar-benar bantuan pusat kan, butuh bantuan pemerintah pusat karena APBD kota nggak akan mampu untuk menutup VGF-nya, Viability Gap Fund-nya ya, yang kalau misalkan hanya diserahkan ke bisnis maka harganya nggak rasional ya kan. Dikelola sama swasta begitu ya? Ya, tapi kalau mau disubsidi pemerintah APBD Bandung nggak akan muat, nggak akan cukup, maka perlu turun dari APBN gitu ya. Dan yang terakhir jangka panjang adalah soal penataan kota kan. Karena masalah macet ini juga akar masalahnya adalah penataan kota. Kota yang baik adalah kota yang istilahnya 15-minute walk city. Jadi apa? Kota yang bagus adalah kota di mana orang tinggal dalam 15 menit pakai berjalan kaki atau bersepeda, bisa ke kantor, bisa ke tempat sekolah, pendidikan, bisa mengakses rumah sakit atau kesehatan, dan bisa mengakses hiburan. Artinya apa? Pembangunannya harus merata kan. Tidak boleh terkonsentrasi di satu titik. Seperti sekarang, Bandung ini semua fasilitas ada di utara, betul? Di kota tuanya, pusat pemerintahan di utara, pusat pendidikan di utara, pusat kesehatan, rumah sakit di utara, ya kan? Pusat bisnis, mall-mall semua di utara, ya kan? Jadi semua bergerak dari ujung ke ujung ke utara. Sedangkan di pinggir-pinggir hanya pemukiman yang tidak ada akses public transport dan lain-lain. Nah ini harus kita rubah. Teori urban planningnya adalah kita harus membuat kawasan TOD baru atau transit oriented development. Kita harus membuat pusat-pusat pertumbuhan baru. Makanya dulu Kang Emil punya ide kan, memindahkan pusat pemerintahan dari utara agar dipindahin ke selatan atau ke timur, kemana lah ya. Supaya apa? Beban utara berkurang, ya kan? Kita kuncinya di kota tua, biarkan daerah timur, daerah selatan, daerah barat itu bertumbuh. Jadi pusat-pusat pertumbuhan baru, gitu kan. Oke. Nah, berarti itu termasuk rencana-rencana Akang yang akan Akang lakukan ketika terpilih nanti. Betul. Ya. Nah, program kalau seandainya boleh tahu nih Kang, program prioritas kan? Dari tadi sudah banyak paparan, kira-kiranya akan memprioritaskan apa Kang? Apa? Ya. Iya. Kan saya membagi ada 4 misi ya, yang menurut saya ini harus paralel dijalankan ya. Ada ngurus kota, kenyamanan kota ya. Jadi gimana cara kita mikirin kota Bandung, rumah kita ini nyaman. Isu kenyamanan apa yang sekarang paling bermasalah? Macet dan sampah. Berdasarkan survei ya, banjir itu di titik tertentu ya. Jadi kalau mau 3 mah macet, sampah, banjir. Itu satu ya, yang harus kita bereskan. Masyarakatnya, kan kita nggak bisa ngebangun kotanya, ya kan doang. Masyarakatnya pun harus dibangun ya, manusianya. Apa isu manusianya? Satu, pendidikan ya. Masih ada angka putus sekolah kan di Bandung. Itu ke depan saya mau 0 putus sekolah. Nggak boleh ada anak putus sekolah di kota Bandung ya. Gimana caranya PPDB kita perbaiki seperti kayak Estonia. Bisa pakai PPDB gitu, zonasinya tuh langsung aja di-plotting dari awal berdasarkan data kependudukan dan data sekolah gitu kan. Kesehatan gitu kan, gimana cara akses kesehatan, puskesmas bisa 24 jam misalkan kan gitu kan.
Dan ekonomi, ya bagaimana meningkatkan daya beli supaya sembako terjangkau ya dengan pasar murah dan lain-lain. Atau yang berikutnya ekonomi pengangguran ya. Nah, ini terkait ekonomi di sini. Nah, gimana cara mengatasi pengangguran? Pengangguran itu adalah ciptakan ekosistem bisnisnya. Gimana caranya investasi masuk dengan mudah? Artinya nggak boleh ada pungli, ya kan? Nggak boleh ribet perizinan, harus simpel gitu kan, dan lain-lain ya. Dan di bawah pemerintahnya harus bersih dari korupsi, harus merit system atau kompeten, profesional, dan harus proaktif melayani. Nah, mana yang prioritas di antara 4 ini kan? Menurut saya yang paling bawah. Pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi dengan merit system, membangun budaya proaktif melayani, itu yang menjadi prioritas pertama. Karena tanpa ini sulit kita mengerjakan 3 di atas. Kita mengajak masyarakat pun akan sulit. Ya istilahnya membangun Bandung tidak bisa sendirian. Butuh peran masyarakat, bisnis, LSM, media, ya kan? Tapi lamun pemerintah hare-hare kan, ya kan? Yang sebenarnya tanggung jawab utamanya di mereka kan males kan? Iya. Ayo kita orang kerja bakti, PNS lah gitu. Koream, ya kan? Misalkan ya. Ayo kita ciptakan kebersihan, nih misalkan ya, sampah ya, kan harus memilah sampah nih. Kita himbau semua warga kota Bandung, sampah harus dipilah dari hulu. Tapi kantor pemerintah masih ngehejikeun kene sampah, masih kan nggak akan nurut kan. Nah, jadi apa? Jadi yang pertama harus dibereskan adalah birokrasinya dulu ya. Setelah birokrasi, kita urus kota. Karena ini yang nggak akan ada yang ngurus, kalau 2 ini mah bisa survive gitu ya. Tapi kalau kota, ya cuma pemerintah yang harus ngurus ya. Maka ya sampah dan macet harus diberesin. Terusnya orangnya gimana caranya ekonomi ya kan, gimana cara meningkatkan lapangan pekerjaan, gimana caranya ekonomi bertumbuh. Karena ujungnya juga itu yang menjadi concern masyarakat ya, masalah ekonomi gitu ya. Gitu kan. Yang terakhir Kang, bahwa Bandung ini kan surganya para wisatawan ya, karena banyaknya tempat wisata nih Kang. Nah, untuk meningkatkan PAD mungkin ya, di salah satunya adalah di tempat wisata, termasuk perekonomian dan sebagainya. Nah, akan seperti apa Kang? Wisata ya? Wisata. Baik, kan? Wisata itu kan untuk meningkatkan wisata, kita harus membangun 3 hal kan. Satu, kita harus membangun amenities-nya kan, fasilitasnya gitu kan. Kita harus membangun kedua infrastrukturnya ya kan. Ketiga, kita harus membangun atraksinya ya. Nah, Bandung udah dianugerahi iklim yang baik ya, iklim yang dingin gitu ya. Tapi jangan sampai tambah panas dengan polusi kan. Kita harus jaga itu lingkungan. Jadi satu, kota Bandung harus bersih lah kan. Karena kalau makin kumuh, wisatawan juga nggak mau kesininya, ya kan. Kedua, kalau infrastruktur mah orang Bandung udah kreatif, udah banyak di mana-mana infrastruktur destinasi-destinasi ya. Yang menurut saya kurang justru sekarang ini adalah atraksi ya. Saya ingin membuat Bandung gimana caranya jadi kota festival kan. Ya, jadi gimana caranya tiap bulan, bisa tiap minggu ada festival-festival yang unik gitu ya. Dan hanya ada di Bandung gitu ya. Nah, pendekatannya bisa apa? Ya kita lihat apa potensi kota Bandung hari ini. Bandung kan dikenal kota kreatif dan inovatif, ya kan? Maka kita bedah kota kreatif berarti ngomongin industri kreatif. Industri kreatif punya 17 subsektor kan. Ada yang namanya arsiteknya, ada yang namanya DKV, ada yang namanya fashion, ada kriya, ada kuliner, ada animasi, ada. Nah, kita buat gimana caranya tiap subsektor industri kreatif ini ada festivalnya. Ya, Bandung Film misalkan sudah punya festival film Bandung. Gimana caranya festival film Bandung itu lebih keren lagi? Musik, ya, kita harus bikin acara festival musik yang beda, yang keren, gitu kan? Nah itu, jadi kita harus perbanyak festival dan kita harus perbanyak kan, gimana caranya koneksinya tuh global. Bandung itu udah saatnya koneksinya global karena untuk bisa kreatif, untuk bisa ini kita harus banyak wawasan gitu ya. Maka kita harus menjaring sister city yang tepat dengan sesuai industri-industrinya gitu ya. Supaya nanti kita bisa mengattract talent-talent dunia gitu ya datang ke Bandung bikin acara, ya tentunya itu akan meramaikan juga gitu. Menarik wisatawan. Gitu.
kuncinya ada di kolaborasi ya Kang ya. Yes, Pemerintahan betul. akan menggandeng berbagai pihak untuk menata kembali Kota Bandung, Ya. termasuk juga Tiga filosofi bekerja yang saya belajar dari Kang Emil adalah satu, dalam membangun kota itu harus inovatif. Jangan berpikir yang biasa-biasa aja, ya. Kan doing the same thing, expecting the same result is sanity kata Einstein kan. Kedua, desentralisasi kan, ya. Gimana caranya semua tidak terpusat di pimpinan, makanya PPK dan anggaran itu terdesentralisasi. Yang ketiga, kolaborasi kan. Itu prinsip membangun Kang Emil. Itu kenapa zaman dulu kita di Bandung banyak pembangunan tidak hanya menggunakan APBD. Ada dana CSR, dana pusat, dana internasional, sehingga ya meriah gitu kan Kota Bandung tuh pada saat itu. Oke, saya kira cukup ya pemirsa sekalian. ID Talk hari ini bersama Kang Juanda, calon wali kota Bandung yang kreatif dan penuh, yang energik juga ini. Saya pikir calon yang sangat nyentrik gitu ya. Beda. Berbeda dengan yang lain. Mau datang ke sini. Terima kasih Kang ya. Salam Ini atas waktunya. Bahkan sudah dengan penuh semangat berpakaian seperti ini gitu ya. Menunjukkan bahwa Bandung sedang tidak baik-baik saja. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.